Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Yang, aku pengen makan bakso tuh. Mampir dulu yuk di taman. Pinta seorang cewek yang bernama Naila pada pacarnya, yakni si Adam. Mereka pun kemudian mampir ke taman untuk makan bakso berdua di sana. Waktu itu hampir menjelang maghrib, bukannya pulang, Naila ini malah minta nongkrong di taman. Mereka ini adalah sepasang kekasih yang ketemu di rantauan. Naila bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah situ. Wajahnya cantik dan kulitnya juga putih. Sedangkan Adam, dia bekerja di salah satu kantor yang ada di situ juga, bukan sebagai bos ataupun sekretaris ataupun HRD. Adam ini hanya menjabat sebagai admin biasa. Hari itu adalah hari Minggu, sehingga mereka memutuskan untuk sekedar jalan-jalan dan menghilangkan stres karena telah bekerja selama 6 hari. Naila dan Adam ini tinggal di kos di rantauan tersebut. Namun mereka ini beda kos dan jaraknya lumayan jauh. Usai bakso di mangkok habis, azan maghrib pun berkumandang. Adam mengajak Naila untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid yang ada di dekat taman itu. Namun Naila ini beralasan dirinya sedang berhalangan, jadi tidak bisa ikut. Padahal sebenarnya Naila ini gak lagi mens, dia hanya alasan saja. Karena memang dia masih malas untuk sholat. Jangankan dibilang malas, memang Naila ini gak pernah mau sholat dengan berbagai macam alasan. Akhirnya Adam pun beranjak ke masjid sendirian, meninggalkan Naila yang masih ada di taman. Naila hanya duduk terdiam sembari menunggu Adam selesai sholat. Kemudian setelahnya, Naila pun diantar pulang Adam ke kosan, dan Adam juga langsung pulang menuju ke kosannya sendiri. Malam itu, Naila yang capek langsung bergegas mandi dan ganti baju, lalu kemudian rebahan di kasur. Dia melamun dan membayangi masa depannya. Dia berpikir usai berpacaran dengan Adam yang sudah 2 tahun itu, kenapa masih begini-begini saja? Hidupnya seakan flat dan sangat membosankan. Dia bosan karena Adam ini jarang sekali mengajak dirinya main jauh-jauh atau belanja ke mall setiap bulannya. Ya meskipun memang Naila ini bisa membayangkan berapa gaji yang Adam dapat setiap bulannya dan gak mungkin bisa memenuhi semua keinginan Naila. Akhirnya muncullah rasa bosan Naila pada Adam kala itu. Ya meskipun Adam ini memang selalu romantis dan selalu ada buat Naila. Tapi Naila yang kesannya memang suka uang, dia pengen bisa beli apapun. Namun Naila gak tahu kalau Adam ternyata sedang memperjuangkan dirinya agar menjadi halal. Akhirnya karena lelah, Naila pun tertidur di kasur malam itu. Sementara Adam yang malam itu baru nyampe di kosan, dia langsung ditanyai sama temannya dari mana karena dia baru kelihatan. "Dam, dari mana kamu? Kok jam segini baru pulang?" "Biasalah, pergi sama Tuan Putri." "Yaelah Dam. Udah ya, aku mau mandi dulu nih, capek." Adam pun kemudian masuk ke kamar dan segera mandi, kemudian rehat setelahnya. Dia senang sekali bisa ketemuan sama pacarnya hari ini, sampai dia masih kebayang terus-terusan. Sementara Naila yang malam itu malah berpikiran bosan, berbeda dengan Adam yang kemudian langsung mengecek saldo di mobil rekeningnya. Ternyata selama ini Adam telah diam-diam mengumpulkan uang untuk bisa menghalalkan Naila, dan Naila gak tahu akan hal itu. Memang sengaja Adam ini tidak nunjukin hal itu. Bahkan kini Adam terkesan hidupnya pas-pasan di mata Naila. Adam juga jarang mengajak Naila belanja di mall karena dia sedang fokus mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan mereka. Kala itu dananya sudah cukup terkumpul banyak, dan ternyata Adam ini juga sudah membangun rumah di kota itu meski tidak terlalu besar, hanya sederhana saja. Namun dia tetap milih tinggal di kosan dan akan pindah ke sana nanti kalau sudah menikah, dan itu bisa jadi surprise buat Naila. Akhirnya dia pun segera beranjak tidur karena tubuh sudah sangat lelah. Keesokan paginya, Naila dan Adam berangkat kerja masing-masing dan mereka berangkat sendiri-sendiri karena arah mereka berbeda.
Siang harinya, Naila ini diajak nongki nanti malam di kosan teman ceweknya, namanya Safa. Dan kebetulan kos Safa itu dekat darinya. Katanya nanti di sana ada acara bakar-bakaran karena Safa itu sedang ulang tahun. Nih, nanti malam ikut nongki yuk. Di mana? Di kosan aku. Emangnya sama siapa saja, Pak? Ada acara apa? Ya nanti ada temen yang lain. Mau sekalian bakar-bakaran, kamu ikut ya, karena aku kan ulang tahun. Nanti di sana makan-makan. Ya udah deh, aku mau. Lagian aku juga bosan di kosan sendiri. Naila pun akhirnya mau. Dan Safa bilang kalau nanti teman-temannya juga bakalan ikut ke sana. Singkatnya, sore harinya Naila pun segera pulang dan bergegas mandi lalu cari makan. Sambil menunggu waktu maghrib, terkadang dia hanya nonton TV dan kadang cuma mainan HP saja. Dan tak lupa Naila ngabarin Adam kalau nanti malam dia mau bakar-bakaran di kosan temannya yang dekat. Dan Adam pun mengizinkan karena dia hanya kira teman cewek-ceweknya saja yang datang. Dan kebetulan Adam ini kenal dengan Safa karena dia dulu adalah teman sekolahnya. Adam yang kala itu sedang duduk ngopi dengan temannya di depan kosan terkejut ketika HP-nya berbunyi. Dia langsung mengangkat telepon yang ternyata panggilan dari kekasihnya itu. Halo, ada apa Beb? Ini yang aku mau izin nanti malam mau pergi bakar-bakaran di kosannya Safa. Katanya dia lagi ulang tahun. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi pulangnya jangan sampai malam-malam ya. Iya enggak kok. Udah dulu ya, aku mau mandi. Setelah sambungan telepon mereka terputus, Adam pun segera beranjak mandi karena sedari tadi pulang kerja malah langsung ngopi, bukan mandi duluan. Usai maghrib, Naila dengan motornya segera menuju ke kosan temannya itu. Setibanya di sana, dia disambut oleh Safa dan beberapa temannya yang lain. Kala itu ada 7 orang, termasuk Naila dan Safa. Total 4 cewek dan 3 cowok. Salah satu cowok itu ada yang ganteng banget dan pakaiannya terlihat modis. Naila sempat tertarik menatap cowok yang bernama Bimo itu. Kemudian Naila dikejutkan oleh Safa dengan sodoran daging yang sudah ditusuk-tusuk yang nantinya akan dibakar bersama. Naila pun langsung menerima daging itu dan segera membawanya ke depan perapian arang yang sedang dibakar. Tak lupa Naila juga memperkenalkan dirinya kepada 3 cowok yang tidak dikenalnya itu. Dan para cowok itu juga memperkenalkan dirinya. Bahkan Bimo ini juga menceritakan kerjaannya sebagai manajer di sebuah kantor yang ada di kota itu. Bimo ini datang ke kosannya Safa menggunakan mobil. Dan ternyata Bimo ini juga kadang melirik ke arah Naila. Rupanya Bimo juga tertarik kepada Naila. Sementara Naila dalam hatinya dia berkata kalau laki-laki seperti inilah yang dia suka. Punya uang banyak dan kerjaannya juga mapan. Ketika sedang pada sibuk masing-masing, Bimo ini memberanikan dirinya meminta nomor HP pada Naila. Dan Naila pun memberikannya. Nay, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Oh iya boleh ini, kamu catat aja ya Bim. Makasih banyak ya Nay. Iya sama-sama. Usai matang, mereka pun makan bersama dan mengucapkan selamat untuk Safa yang sedang ulang tahun. Dan setelahnya mereka pun kembali pulang ke tempatnya masing-masing. Sementara Adam, usai tadi Naila minta izin mau bakar-bakaran, dia chat Naila lagi namun belum dibalas. Hingga akhirnya Naila tadi sempat kirim pap lagi bakar sate sama Safa. Dan akhirnya kekhawatiran Adam pun menghilang. Dia memutuskan untuk tidur duluan karena sedang capek. Dan tak lupa dia mengabari Naila kalau dia akan tidur duluan. Setibanya di kosan pukul 10:30 malam, Naila langsung cuci muka dan segera rebahan di kasur mau tidur. Adam tadi bilang katanya dia mau tidur duluan, jadi malam ini mereka gak teleponan. Namun baru saja HP-nya digeletakin, sebuah pesan notif muncul dan itu nomor baru. Ternyata itu adalah nomornya si Bimo. Naila yang tertarik akhirnya malam itu saling berbalas chat dengan si Bimo yang mengajaknya bercanda. Sebelum chat itu berakhir, tiba-tiba saja Bimo ini bilang mau mengajak Naila untuk healing minggu depan ke pantai Pok Tunggal, pantai yang berada di Desa Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
dan perlu waktu sekitar 2 jam dari pusat kota. Oh iya Nay, kamu mau gak nanti minggu depan healing bareng aku, refreshing gitu? Kemana Bim? Ke Pantai Pok Tunggal, pantai yang ada di Yogyakarta. Kebetulan Naila yang sudah lama tidak pernah pergi healing jauh, dia pun mengiyakan ajakan Bimo tanpa memperdulikan perasaan si Adam. Nantinya Naila akan dijemput oleh Bimo, dan nanti Naila akan share lokasi kosannya. Iya aku mau Bim. Lagian aku juga bosan di kos terus, sudah lama gak pernah healing jauh. Oke kalau gitu nanti aku jemput kamu ya. Kamu nanti share lokasi kamu ya. Iya Bim. Setelahnya Naila pun beranjak untuk tidur karena sudah capek dan besok harus berangkat kerja lagi. Singkat cerita, di hari yang lain, Adam ini kemudian chat Naila untuk nanti minggu akan diajak ke suatu tempat. Namun Adam tidak menyebutkan mau kemana. Kala itu Adam sebenarnya mau mengajak Naila ke tempat fitting baju karena Adam hendak menjalin hubungan lebih serius dengan Naila. Dia akan melamar Naila dan sudah siap akan menikahinya juga dengan segera. Namun Naila ini malah menolak ajakan Adam dengan beralasan dia ada lembur pas hari Minggu itu. Jadi akhirnya Adam pun mengalah dan akan menggantinya di lain hari ketika Naila sedang luang. Hari Minggu pun akhirnya tiba. Naila telah dijemput Bimo dengan menggunakan mobilnya. Mereka pun pergi healing ke pantai yang ada di Jogja. Perjalanannya cukup jauh dan sangat melelahkan. Hingga beberapa jam kemudian, mereka pun akhirnya sampai di sana. Kemudian Naila dan Bimo foto-foto dan kadang mereka juga foto bareng. Namun Naila tidak memposting fotonya di IG. Sementara Bimo tanpa sepengetahuan Naila malah memposting foto barengnya itu di IG. Mereka kelihatan sangat mesra sekali. Dan disitulah Bimo mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Naila. Padahal mereka dekat juga baru seminggu. Nay, aku suka sama kamu. Dan entah kenapa, meskipun kita baru kenal, aku merasa nyaman dan cocok sama kamu. Jadi kali ini aku mau ngungkapin perasaanku pada kamu. Kalau aku itu jatuh cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku juga sebenarnya tertarik dan suka sama kamu Bim. Tapi kenapa nih? Tapi aku sudah punya pacar. Namun kala itu Naila curhat kalau dia sudah punya pacar dan sudah bosan dengan Adam. Naila pun akhirnya menerima cinta Bimo. Bimo tidak masalah kalau Naila masih sama Adam. Toh bakalan nantinya Naila mutusin si Adam. Namun entah kenapa aku akhir-akhir ini sudah mulai bosan sama dia. Karena dia jarang ada waktu untuk ketemu dan gak pernah ngajak aku jalan-jalan kayak kamu gini. Terus gimana jadinya? Aku gak masalah kok kalau kamu masih sama dia. Beneran? Iya, tapi nanti kamu pasti mutusin dia kan kalau mau sama aku. Ya udah, aku mau jadi pacar kamu dan nanti aku bakalan mutusin dia. Lagian dia juga kayak gak serius sama aku, ucap si playing victim. Sedangkan di tempat lain, ada minggu itu hanya di rumah. Mendadak dia juga kepikiran pengen mengajak Naila ke Jogja. Namun entah kapan. Dan Adam pun langsung mencari referensi di IG. Dan tidak sengaja tiba-tiba muncullah sebuah foto Bimo yang kala itu lewat di beranda. Kemungkinan hashtag yang dipakai Bimo memang lagi viral. Terlihat sebuah pemandangan pantai yang indah dengan pasir putihnya. Tapi Adam mendadak terkejut saat melihat sosok yang ada di sampingnya Bimo. Nampak Naila dengan bibir monyongnya tersenyum ke arah kamera. Adam kemudian mengecek profil Bimo dan ternyata itu adalah uploadan 2 jam yang lalu. Berarti hari ini. Adam yang curiga kemudian menelpon Safa teman kerjanya Naila dan bertanya apakah Naila lembur kerja hari ini. Halo Saf, aku mau tanya sama kamu. Iya Dam, mau tanya apa? Hari ini Naila lembur kerja nggak? Soalnya waktu itu dia bilang kalau hari ini lagi lembur kerja. Hah? Lembur? Enggak kok, gak ada yang lembur Dam. Dek, seketika marahnya Adam pun memuncak. Dia pikirannya dan hatinya sangat kacau saat itu.
Dia pun langsung mengirimkan foto kepada Safa. Saf, itu kamu buka chat aku coba. Iya bentar. Safa pun langsung terkejut saat Adam mengirimkan foto yang tadi ke Safa dan dia tidak menyangka kalau Naila ini ternyata suka sama Bimo. Safa pun kemudian menjelaskan kepada Adam soal Bimo, bahwa dia adalah temannya yang waktu itu juga ikut datang ke bakar-bakaran. Dam, itu kan Bimo, temen aku. Kenapa dia bisa sama Naila? Waktu itu memang sih Naila dan Bimo dan teman-teman yang lain datang ke acara bakar-bakaran ulang tahunku. Aku gak nyangka kalau mereka ternyata saling suka dan bahkan jalan bareng. Oh, jadi dia itu teman kamu. Tapi kenapa waktu itu Naila kok gak bilang kalau ada cowoknya? Ya udah, makasih ya Saf. Safa jadi gak enak sama Adam karena dia juga adalah temannya Adam waktu SMP dulu. Namun Adam tidak menyalahkan Safa saat itu. Ya ampun Dam, aku minta maaf ya Dam. Aku jadi gak enak sama kamu Dam. Udah gak apa-apa Saf, ini bukan salah kamu. Emang dianya saja yang mungkin gak cukup sama satu cowok. Udah dulu ya Saf, sekali lagi makasih banget. Aku mau ke kosannya Naila dulu, mau nunggu mereka pulang. Kalau gitu aku ikut ya Dam. Ya udah, nanti kamu nusul aja ke sana ya. Iya Dam. Adam pun bergegas menuju ke kosannya Naila dan akan menunggu di sana. Kala itu Safa pun akan ikut menunggu di sana juga. Singkat cerita, pukul 8 malam, Naila akhirnya tiba di kosan diantarkan oleh Bimo menggunakan mobilnya. Namun saat turun dari mobil, Naila ini terkejut saat melihat Adam dan Safa yang sudah menunggu di depan teras kosannya. Paniklah dia, namun dengan pede, si Bimo ini yang merasa gak bersalah kemudian menggandeng Naila menuju ke arah Adam dan Safa. Adam pun dengan tenang, namun tatapannya itu penuh arti. Dia kemudian langsung berkata, "Oh, jadi yang katanya mau lembur, gini toh ternyata. Pantesan gak mau aku ajak pergi. Kau tahu, padahal hari ini aku mau mengajakmu untuk cari pakaian buat lamaran kita nanti. Tapi coba kau lihat sekarang, kamu malah memilih pergi dengan lelaki lain." Naila pun panik dan hanya berkata, "Bentar Yang, aku bisa jelasin. Dia itu Apa? Hanya teman? Itu kan penjelasanmu. Kau tak perlu jelasin, aku sudah cukup muak denganmu. Kau tahu, meskipun kau marah atau kau keras kepala dan bahkan susah diatur, aku masih bisa memaafkan semua itu. Tapi tidak untuk kali ini. Kau selingkuh atas kemauanmu sendiri dan tidak ada kata hilaf untuk hal ini. Kita cukup sudahi hubungan kita sampai di sini," ucap Adam kemudian berlalu pergi meninggalkan Naila dan Bimo. Safa kemudian juga bicara sama Naila. Dia kecewa padanya karena tega telah mengkhianati pasangannya sendiri. Dan Safa juga kecewa sama Bimo telah merusak hubungan sahabatnya itu. Lalu kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. "Nay, aku kecewa sama kamu." "Saf, tunggu." "Sudah Nay, aku sudah kecewa. Dan kamu Bimo, kamu juga sudah bikin aku kecewa. Berani-beraninya kamu sudah merusak hubungan sahabatku." "Saf, tunggu," ucap Naila mencegahnya. Akan tetapi Safa tidak peduli dan dia tetap berlalu pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Adam sempat drop. Namun dia mencoba untuk mengikhlaskan semuanya dan akan fokus di karirnya lebih dulu. Dia membuang semua hal toksik yang ada di hidupnya. Untungnya Adam ini punya beberapa teman yang selalu mensupport dan juga menyemangatinya dikala dia sedang ada masalah. Sementara Naila kini malah resmi jadi pacarnya Bimo. Dan Naila ini sungguh bermuka dua. Kemarin dia nangis-nangis meminta maaf, tapi sekarang malah happy-happy saja sama Bimo. Bimo tuh sering ngajakin Naila ke mall dan liburan ke tempat-tempat yang jauh dan juga menarik di setiap hari minggunya. Sungguh, pasangan yang tidak tahu diri dan entah karma apa yang akan menimpa mereka kelak. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Adam yang kinerjanya bagus dan sangat telaten, dia dilirik oleh bos perusahaannya. Adam kemudian ditawari untuk menjabat sebagai HRD di kantor. Sungguh tawaran yang membuat Adam sendiri terkejut.
Namun bos itu menganggap Adam ini sangat bertanggung jawab dan juga amanah, serta cerdas. Makanya dia mantap dengan keputusannya tersebut. Kemudian Adam pun mulai menyesuaikan diri lagi sebagai HRD dan dia minta bimbingan-bimbingan dari para seniornya di kantor. Singkat cerita, 6 bulan berlalu dan kini Adam sudah terbiasa dengan job barunya itu. Dan perusahaannya itu pun semakin berkembang berkat ide dan juga pemikirannya. Bosnya pun puas atas kinerjanya si Adam dan dia tidak sia-sia mempercayakan kantornya kepada si Adam. Hingga suatu hari, bosnya itu menyuruh Adam untuk masuk ke ruangannya. Awalnya Adam ini panik, dikira dia ada masalah. Namun setibanya di ruangan bosnya itu, ternyata Adam ini disuruh nanti Sabtu malam untuk mampir ke rumah bosnya. Katanya ada hal yang penting yang akan dibicarakan. Adam pun hanya nurut saja, namun masih bertanya-tanya kira-kira ada apa nanti di sana. Dan hari Sabtu pun telah tiba. Sepulang kerja, Adam dandan serapi mungkin dan segera menuju ke rumah bosnya dengan menggunakan mobilnya. Adam kini punya mobil, meskipun itu bukan mobil yang mahal-mahal amat, namun menurutnya itu cukup untuk keperluan kerjanya. Setibanya di halaman rumah bosnya yang sangat luas, Adam kemudian dituntun satpam untuk menuju rumah langsung. Ternyata di sana sudah ada bosnya yang menunggu di depan pintu, dan Adam pun dipersilakan masuk kala itu juga. Dia juga ketemu dengan istri bosnya dan menyapanya dengan sopan. Kemudian Adam malah langsung diajak makan malam bersama mereka. Di meja makan itu terdapat Pak Anwar dan juga istrinya namanya Bu Desi. Dan ada satu orang lagi, yakni perempuan bercadar yang usianya ditaksir di bawah Adam sedikit. Dan namanya adalah Fitri. Fitri rada gugup saat ada Adam. Namun di sini Adam bersikap dewasa dan sopan. Dia tidak gugup, malah terkesan ramah saat itu. Usai makan selesai, tiba-tiba terdengar azan Isya. Dan tadi saat Adam dalam perjalanan menuju ke sini, dia melihat ada sebuah masjid. Kemudian Adam pun minta izin sama Pak Anwar mau jamaah terlebih dahulu. Namun Pak Anwar dan Bu Desi serta anaknya juga ternyata ikut jamaah di masjid. Dan di sini Bu Desi seakan tersenyum melihat sikap Adam yang sangat sopan banget dan juga rajin ibadah. Setelah berjamaah di masjid, mereka pun kembali lagi ke rumah. Kemudian mereka kumpul di ruang santai. Dan tiba-tiba Pak Anwar ini mau bilang sesuatu pada Adam. Dan mendadak Adam jadi tegang kala itu. Pak Anwar dengan mantap menawari Adam untuk jadi calon suaminya si Fitri. Bahkan kala itu Bu Desi pun juga setuju kalau Adam jadi menantunya. Namun Adam dengan sopan menjawab, apakah pantas dirinya yang hanya seorang pekerja yang bekerja di kantornya Pak Anwar dan hanya berasal dari orang biasa, bukan orang berpunya, akan menikahi seorang anak dari bos perusahaan? Si Adam merasa rendah diri. Namun dengan halus, Pak Anwar berkata bahwa dia tidak perlu seseorang kaya ataupun dari kalangan orang atas. Dia hanya berniat mencarikan putrinya seorang suami yang bisa bertanggung jawab, bekerja keras, jujur, amanah, dan bisa membimbingnya untuk taat beribadah. Dan Adam hanya diam kala itu. Kemudian Bu Desi menanya kepada Fitri apakah dia setuju nikah dengan Adam. Dan Fitri pun menjawab dengan mangut-mangut, ternyata dia juga suka dengan Adam. Akhirnya Adam pun setuju saja, namun dengan syarat acara pernikahan nantinya akan menggunakan uang dari Adam sendiri yang telah dikumpulkan selama ini, yang tadinya sebelumnya untuk Nailah namun tidak jadi. Pak Anwar dan keluarga juga tidak mempermasalahkan akan hal itu. Dia justru bangga kalau semuanya akan ditanggung oleh Adam sendiri. Meskipun tidak terlalu mewah nantinya, tapi sungguh perjuangan Adam ini dinilai sangat dewasa oleh Pak Anwar. Singkat cerita, akhirnya 2 bulan kemudian acara pernikahan pun digelar dengan lumayan meriah. Dan kini Adam telah resmi menjadi suaminya si Fitri. Setelahnya Fitri pun diajak tinggal di rumah yang selama ini telah dibangun oleh Adam diam-diam. Pak Anwar juga gak apa-apa akan hal itu. Namun mereka juga akan diterima kalau mau tinggal bareng di rumah Pak Anwar juga. Itu pun terserah keputusan si Adam atau si Fitri saja. Fitri pun nurut saja sama suami.
Dan kebetulan dia ini lulusan pesantren, jadi dia tahu tentang apa kewajiban istri pada suami. Dan saat malam pertamanya, Adam yang belum sepenuhnya melihat wajah si Fitri. Akhirnya malam itu, dia terdiam dan terpukau saat Fitri membuka cadarnya. Sungguh Masya Allah dan Subhanallah, sungguh enak dipandang di mata dan juga menenangkan. Sementara di tempat lain, Bimo akhirnya kena karma. Dia dipecat dari kantornya karena kasus penggelapan uang di kantor. Dan kini Bimo semakin hari semakin kere. Naila yang tahu Bimo sudah nggak jadi HRD lagi, dia pun mulai risih dan bosan. Hingga pada akhirnya Naila dan Bimo ini bertengkar dan berakhir putus hubungannya. Sedangkan Naila, sampai saat ini, ia hanya jadi buruh pabrik saja. Dia sempat menyesal kalau tahu Adam ini sudah nikah dengan seorang wanita yang dimana wanita itu adalah anak bos dari perusahaan tempat Adam bekerja itu. Naila menyesal sekali karena telah berpaling dari Adam. Dia tidak terima kalau hanya dia saja yang menderita. Kemudian dia berpikir jahat, ingin menyantet Adam supaya dia tidak bahagia hidupnya. Lalu Naila pun datang ke dukun dan meminta dukun itu untuk membuat Adam jadi gila. Kebetulan Naila masih punya foto Adam yang ada di galerinya. Dan pagi itu hari Minggu, Naila di kosannya sendirian melamun dan dia sedang berpikir jahat namun belum tahu di mana lokasi dukun itu. Akhirnya dia mencoba menggali informasi dukun yang ada di internet. Setelah dia cari, akhirnya dia menemukan lokasi dukun itu dengan mahar yang tidak terlalu mahal. Awas saja kau Adam, aku menderita, kau juga harus ikut menderita. Aneh sekali Naila, dia yang berbuat salah malah menyalahkan orang lain. Sungguh si playing victim. Siang harinya, Naila pun langsung bergegas menuju ke lokasi dukun yang sudah dia screenshot. Dia berangkat menggunakan motornya menuju ke rumah dukun itu yang letaknya tidak lumayan jauh. Tidak lupa dia menggunakan Google Map karena takut nyasar karena dia tidak tahu daerah situ. Perjalanan yang dia tempuh pun lumayan jauh. Namun beberapa jam kemudian akhirnya dia pun sampai. Tapi dia belum tahu rumahnya dukun itu yang mana. Akhirnya dia pun bertanya kepada warga sekitar. Karena haus dan lapar, Naila pun mampir ke warung terlebih dahulu. Sekalian mau menanyakan rumah dukun itu. Bu, maaf, mau nanya, ibu tahu rumahnya Mbak Kusen tidak? Oh, Mbak Kusen, yang dukun itu toh Mbak. Rumahnya itu ada di pojok desa Mbak, deket sama sungai dan hutan. Di sana rumahnya sendirian Mbak. Oh, gitu ya Bu. Ya udah makasih ya Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Sesaat kemudian, Naila pun akhirnya sampai di rumah bangunan tua dengan tembok yang sudah pada mengelupas dan lantainya masih tanah. Segera dia menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. Kemudian keluarlah Mbak Kusen dan langsung menyuruh Naila untuk masuk. Dan sesampainya di ruang tamu, Naila langsung menjelaskan maksud kedatangannya itu. Mbah, saya mau kirim santet ke mantan saya Mbah. Apakah ada fotonya? Ada Mbah, ini. Karena Naila sampai di rumah Mbak Kusen itu malam hari. Dan malam itu juga Mbak Kusen akan langsung melakukan ritualnya. Dia menyalakan kemenyan yang dibakar, kemudian meminta foto kepada Naila. Kemudian foto Adam itu diikat dengan sebuah boneka pocongan dan diasapkan di atas kemenyan, sembari mulut Mbak Kusen berkomat kambit membacakan mantranya. Naila sangat merinding saat itu ketika ada hembusan angin masuk ke dalam ruangan. Dia pun mengelus lengannya sendiri karena ketakutan. Sesaat kemudian, terlihat sebuah asap tebal yang masuk ke dalam ruangan ritual dan berhenti di sampingnya Mbak Kusen. Dan asap tebal itu berubah wujud menjadi sosok pocong yang menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah, serta baunya sangat busuk sekali. Mbak Kusen pun kemudian berkomunikasi dengan sosok pocong itu. Namun Naila tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena dia merinding dan tidak berani melihat ke arah sosok pocong itu. Dan sesaat kemudian, sosok pocong itu pun pergi menghilang. Dan seketika saat itu, Mbak Kusen menusuk-nusuk foto Adam dengan jarum yang tajam dan di boneka pocongan itu. Naila pun bergidik ngeri melihat hal itu. Hingga beberapa saat kemudian ritual pun sudah selesai dan Naila segera membayar maharnya. Setelahnya dia pun langsung beranjak pulang.
Ritualnya sudah selesai. Kamu hanya tinggal menunggu kabar saja, di mana nanti efek itu akan bekerja. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya Mbah. Terima kasih banyak. Singkat cerita, Adam ini sekarang dijadikan penerus Pak Anwar di kantor, dan Pak Anwar akan terima hasilnya saja di rumah. Dan perusahaan malah semakin berkembang kala itu ketika dipegang oleh Adam. Meskipun dia jadi atasan, akan tetapi Adam tetap rendah hati dan amanah serta bertanggung jawab. Bahkan para karyawan kantornya juga suka dengan sikap Adam yang ramah pada semua bawahannya. Hingga suatu hari, saat malam tiba, Fitri sudah tertidur. Adam yang sedang menonton TV, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sekelebat bayangan yang lewat. Sontak dia pun terperanjat dan langsung merinding. Dan tak berselang lama, tiba-tiba dia mendengar suara yang mengetuk pintu rumahnya di depan. Padahal kala itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya Adam pun bangkit untuk membukakan pintunya. Namun saat pintu sudah dibuka, betapa terkejutnya Adam ketika mendapati sosok pocong yang ada di hadapannya itu. Tubuh Adam seketika kaku dan akhirnya dia pun pingsan malam itu. Dan tanpa sepengetahuannya, sosok pocong itu langsung masuk ke raga Adam. Keesokan paginya, Fitri yang baru bangun terkejut mendapati suaminya telah terkapar di lantai ruang tamu dengan pintu rumah yang terbuka. Ya Allah, Mas Adam. Aduh, minyak angin kayu putihnya mana ya? Panik Fitri. Saat itu, Fitri langsung mencari minyak kayu putih untuk menyadarkan si Adam. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Adam pun tersadar. Mas, kamu kenapa Mas kok bisa pingsan? Namun saat itu, Adam hanya terdiam seperti orang linglung dengan tatapan matanya yang kosong sekali. Bentar Mas, aku ambilin teh hangat dulu ya. Akhirnya saat itu Fitri langsung beranjak ke dapur dan mengambilkan teh hangat untuk suaminya. Karena air panasnya sudah habis, Fitri pun merebus air lebih dulu. Dan pagi itu tiba-tiba saja Fitri mendengar ada suara yang membuatnya terkejut. Namun saat dia mengedarkan pandangannya ke sekitar, ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun mencoba untuk tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian, airnya sudah matang dan segeralah dia membuatkan teh untuk si Adam. Ini Mas, diminum dulu biar kamu lebih tenang. Adam pun segera menyeruput teh hangat buatan istrinya itu. Namun dia masih tetap dengan keadaan wajah yang sangat datar, seperti orang lupa ingatan. Bahkan Adam tidak berbicara sedikit pun, hingga membuat Fitri khawatir, dan dia pun segera menelpon ayah dan ibunya. Pak Anwar dan Bu Desi yang dikabari oleh Fitri soal Adam, langsung datang ke rumahnya si Adam. Pagi itu juga mertuanya Adam datang ke rumah dan mereka terkejut ketika melihat Adam hanya duduk melamun. Adam kenapa nak? Aku juga nggak tahu Pak, Bu. Tadi pagi aku bangun udah lihat Mas Adam sudah terkapar di lantai. Terus setelah sadar dia jadi seperti ini, melamun dengan tatapan kosong. Ya udah coba ya telepon dokter dulu bentar biar datang ke sini. Beberapa saat kemudian, dokter pun telah datang ke rumah untuk memeriksa keadaan si Adam. Namun setelah dicek kondisi Adam ini, kata dokter, dia tidak sakit apapun. Akhirnya hari itu, Adam pun tidak berangkat ke kantor dan Pak Anwar lah yang menggantikannya. Malam harinya, Adam terbaring di dalam kamarnya dan tiba-tiba saja dia melihat kembali bayangan putih seperti asap itu. Seketika dia mendengar ada suara orang yang mendengkur sangat keras sekali. Dia pun menoleh ke arah kiri, akan tetapi tidak ada Fitri di sana karena Fitri sedang berada di ruang tengah. Dia yang penasaran pun akhirnya mencoba mencari sumber suara itu dengan keadaan yang masih seperti orang linglung. Dia mencari ke bawah dipan dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di bawah dipannya itu ada sosok pocong yang sedang tidur di sana. Saat dia mengintip sosok pocong itu, langsung menoleh ke arah Adam dengan tatapan tajam dan wajah yang sangat mengerikan sekali. Sontak Adam langsung berteriak kencang sekali. Fitri yang mendengar teriakan suaminya itu langsung berlari menghampiri ke kamar. Namun saat dia menghampiri, Adam sudah dalam keadaan pingsan lagi. Fitri segera menelpon orang tuanya lagi untuk datang ke rumah.
Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Desi dan Pak Anwar datang ke rumah dan mereka menginap di sana. Beberapa saat kemudian, Adam pun sadar. Namun saat dia sadar, dia merintih sakit pada bagian kepalanya. Dan mungkin itu efek karena ditusuk-tusuk oleh Mbak Kusen. Tubuh Adam sampai meronta-ronta karena kepalanya itu merasakan sakit yang luar biasa. Ya Allah, ini gimana Bu? Ayah, tolong panggilkan dokter lagi. Coba dokter yang lain, Pak. Akhirnya Pak Anwar pun memanggil dokter lagi untuk datang ke rumah Adam dan memeriksa si Adam. Namun dokter baru itu juga tidak mendeteksi sakit yang diderita oleh Adam. Dan ia hanya memberikan obat pereda nyeri saja. Saat itu Adam jadi seperti orang gila. Dia teriak-teriak sendiri, melamun dan kadang ketakutan sendiri. Ternyata saat itu Adam melihat ada sosok pocong yang berdiri di sana dengan wajah yang sangat mengerikan. Fitri dan kedua orang tuanya pun bingung atas apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Adam. Singkat cerita, kini Adam sudah 3 hari mengalami seperti itu terus-menerus membuat Fitri cemas dengan suaminya. Akhirnya Pak Anwar berinisiatif untuk mencoba memanggilkan seorang ustadz karena dia merasa ada yang tidak beres dengan menantunya itu. Pak Anwar menghubungi salah satu ustadz kenalannya untuk datang ke rumahnya Adam. Namanya Ustadz Fatar. Akhirnya beliau pun datang ke rumah Adam. Saat itu Ustadz Fatar langsung menerawang tubuh Adam dengan mata batinnya. Dan ternyata benar kalau kata Ustadz Fatar itu, Adam ini sudah kena guna-guna. Di dalam tubuhnya Mas Adam ini ada sosok kiriman ilmu hitam dari seseorang. Dan dia sudah terkena guna-guna. Astagfirullahaladzim. Ustadz, tolong sembuhkan suami saya, Ustadz, pinta Fitri. Baiklah, saya akan berusaha untuk menyembuhkannya. Kemudian saat itu Ustadz Fatar langsung membacakan doa-doa dan berusaha mengusir sosok yang masuk ke dalam raganya Adam itu. Malam itu Adam yang dibacakan doa-doa, dia kemudian meronta-ronta kepanasan karena sosok yang ada di dalam tubuh Adam itu tidak kuat dengan bacaan yang dibacakan oleh Ustadz Fatar. Panas. Embusan angin kencang masuk ke dalam kamar Adam membuat suasana malam itu semakin mencekam, diiringi dengan suara gebrakan jendela kamar yang mengagetkan mereka. Adam sampai dipegangi oleh Pak Anwar dan juga Fitri saat dia hendak kabur. Kamu jangan ikut campur dengan urusanku, atau aku bunuh dirimu, ucap sosok itu mengancam Ustadz Fatar. Sebelum kau membunuhku, akan kumusnahkan kau lebih dulu, balas Ustadz Fatar. Kurang ajar. Adam semakin mengerang keras saat keningnya itu dipencet dengan jempolnya Ustadz Fatar dengan diiringi doa-doa. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Adam pun lemas terkulai. Karena izin Allah, sosok yang ada di dalam tubuhnya Adam itu akhirnya berhasil dikeluarkan. Suasana pun semakin kondusif seperti sedia kala. Usai Adam tersadar, dia pun langsung diberikan air doa oleh Ustadz Fatar. Ini Mas Adam, silakan diminum dulu airnya, supaya ilmu hitam yang ada di dalam tubuh Mas itu bisa bersih. Segera Adam pun menenggak air putih itu. Sesaat kemudian tiba-tiba saja Adam batuk-batuk. Dia lalu memuntahkan cairan hitam kental, yaitu darah yang sangat menggumpal. Namun Ustadz Fatar menenangkan mereka dan berkata kalau itu artinya Adam ini telah terbebas dari kiriman ilmu hitam itu. Ustadz, siapa yang tega melakukan semua ini pada suami saya? Tanya Fitri penasaran. Sebelumnya maaf, saya tidak akan menyebutkan siapa pelakunya. Nanti kalian juga akan tahu sendiri siapa pelakunya. Karena guna-guna itu sudah aku kembalikan kepada si pelaku. Dan saya berpesan untuk Mas Adam setiap hari untuk tetap hati-hati dan perbanyaklah zikir. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah membantu saya, jawab Adam. Sama-sama Mas Adam. Kemudian Pak Anwar meminta kepada Ustadz Fatar untuk memasang pagar gaib di rumah mantunya itu agar anaknya itu tidak terkena gangguan lagi. Pak Ustadz, sekali lagi saya minta tolong pasangkan pagar gaib di sekitar rumah menantu saya supaya mereka tidak kena gangguan lagi. Baik Pak.
Saat itu Ustadz Fatar pun langsung melakukan doa-doa untuk memasang pagar gaib untuk melindungi Adam dan Fitri dari gangguan jahat lagi. Singkat cerita, sementara di sisi lain, Naila yang masih sampai sekarang jomblo, dia pun sedih terus karena kesepian. Bahkan dia kerja pun malas-malasan, tidak semangat seperti dulu lagi. Dia selalu murung dan jarang main dengan temannya. Setiap pulang kerja, dia langsung ngurung dirinya di dalam kosannya. Dan malam itu, Naila yang sedang rebahan di kosan sambil main HP, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas. Sontak dia pun merinding ketakutan, apalagi saat itu bersamaan dengan hembusan angin yang masuk ke dalam. Dan tiba-tiba dia dikejutkan lagi dengan suara yang mengetuk jendela kamarnya beberapa kali. Sontak dia pun terperanjat bangun karena dia kira ada maling yang datang ke kosannya. Jantungnya pun langsung berdegup sangat kencang sekali seperti dipompa. Namun dia tidak mendengar gerusak-gerusuk seperti ada orang. Dia pun yang penasaran langsung bangkit dari kasur untuk melihat ke arah jendela. Dan saat dia membuka jendelanya, Naila terkejut ketika tepat di hadapannya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali wajahnya. Dan baunya sangat busuk sekali. Tubuhnya pun langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan. Sampai pada akhirnya Naila pun tidak bisa ngapa-ngapain. Dia pun yang ketakutan melihat sosok itu, akhirnya ambruk pingsan. Keesokan paginya, Naila pun tersadar. Dia pun langsung bersiap-siap untuk berangkat ke pabrik. Namun dia sangat lemah sekali tubuhnya. Bahkan saat di pabrik dia terlihat sangat pucat sekali wajahnya. Dia yang sedang bekerja sampai tidak fokus. Saat sedang kerja, Naila malah melihat ada sosok pocong yang samar yang ada di lain lain. Sontak Naila pun langsung teriak, membuat para karyawan lain melihatnya. Dan saat itu juga, Naila ambruk pingsan, kemudian dibawa temannya menuju ke UKS. Dan sore harinya, Naila pun pulang diantarkan oleh teman kerjanya ke kosan. Dan sampai di kosan, dia hanya melamun terdiam sendirian dengan tatapan yang kosong. Setiap harinya, Naila kini jadi sering sekali diteror oleh sosok pocong yang sangat mengerikan sekali, membuatnya sampai stres hingga menjadi gila. Dia kini jadi tertawa dan menangis, kadang teriak-teriak sendiri. Dan saat itulah dia sudah tidak berangkat kerja lagi. Bahkan Naila pun diusir dari kosannya karena dia gila. Dan mereka tidak mau Naila ini meresahkan tetangga kos yang lain. Akhirnya Naila pun berjalan tak tentu arah menjadi gelandangan. Dia selalu teriak-teriak dan kadang tertawa sendiri. Sebulan kemudian, waktu Fitri dan Adam sedang jalan-jalan ke taman dan makan bakso di sana, mendadak mereka mendengar rame-rame orang berkumpul. Karena penasaran, mereka berdua pun mendekat ke arah warga itu. Dan Adam terkejut kala mendapati Naila ini menjadi orang gila yang sedang mengamuk di jalanan. Adam kemudian menjelaskan kepada Fitri soal Naila. Dan Fitri pun tidak marah mendengar cerita Adam. Sayang, dia ini dulunya mantan aku. Dia dulunya yang sudah mengkhianati aku juga. Apa jangan-jangan dia yang sudah melakukan hal jahat sama aku ya? Kan kata Ustadz Fatar guna-guna itu dikirimkan ke pelakunya. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu jangan suuzon. Mending kita bawa dia saja ke rumah sakit jiwa. Saat itu Fitri tidak marah kala mengetahui Naila ini adalah mantannya. Kemudian dia malah menyuruh Adam untuk membawa Naila ke rumah sakit jiwa supaya gak kenapa-napa di jalan. Dan akhirnya dengan segera Adam menelpon petugas rumah sakit jiwa untuk segera membawa Naila. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya petugas RSJ datang dan membawa Naila. Dan saat itu dia sempat mengamuk, namun akhirnya karena diberikan obat bius, dia pun akhirnya tertidur. Di dalam rumah sakit jiwa, Naila selalu diteror lagi oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Membuat dirinya semakin tidak tenang di sana. Dia terus teriak-teriak ketakutan. Hingga suatu malam, Naila dikejutkan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan yang berdiri tepat di hadapannya. Dan sosok itu mengancam kepada Naila kalau dia akan membunuh Naila. Malam ini kau akan aku bunuh. Naila pun langsung teriak sejadi-jadinya. Dan malam itu juga, Naila langsung didekati oleh sosok pocong. Dan sosok pocong itu kemudian meludahi Naila. Hingga akhirnya Naila pun ambruk pingsan.
Keesokan paginya, petugas rumah sakit jiwa yang hendak memberikan sarapan sontak terkejut karena melihat jasad Naila yang penuh dengan lebam. Ternyata Naila telah tewas semalam. Hingga akhirnya jenazah Naila pun langsung dibawa oleh petugas rumah sakit jiwa ke kampung halamannya dan akan dimakamkan di kampung tersebut. Orang tuanya pun menangis histeris saat tahu anaknya menjadi gila dan meninggal dunia. Saat itu kedua orang tuanya tidak tahu kabar soal Naila karena selama ini dia tidak pernah memberikan kabar semenjak dirinya menjadi gila. Memang orang tuanya di kampung sempat cemas dan khawatir, bahkan perasaannya tidak enak. Akan tetapi mereka mencoba untuk berpikir positif dan malah tidak menyangka kalau sampai pada akhirnya Naila meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. 1 tahun kemudian, Adam dan Fitri dikaruniai anak cewek yang cantik dan lucu sekali. Mertuanya kala itu senang sekali akhirnya mempunyai cucu. Dan semenjak itu, Adam dan Fitri disuruh untuk tinggal di rumahnya Pak Anwar karena Pak Anwar dan Bu Desi itu lengket banget dengan cucunya. Dan bahagialah hidup Adam dan sekeluarga kala itu. Pesan kali ini, jangan pernah menyakiti orang yang sudah tulus mencintaimu. Karena kalau orang itu sudah habis kesabarannya, dia tidak akan kembali untuk yang kedua kalinya. Dan barulah orang itu akan menyesal kalau sudah kehilangan. Semua yang menyakiti pasti akan mendapatkan balasannya sendiri, karena hukum alam tetap berlaku. Dan jangan pernah sekalipun memandang orang sebelah mata, karena kita tidak tahu tentang apa yang mereka usahakan selama ini. Dan dari cerita ini semoga bisa diambil hikmahnya, buang sisi buruknya dan ambil sisi baiknya. Tamat dan cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.